Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah subuh yang sama berbahagia, marilah kita sejenak di momentum Ramadan ini bermuhasabah, mengevaluasi diri, sudah sejauh mana eksistensi kemanusiaan kita, eksistensi keberagaman kita, dan eksistensi pengakuan kita sebagai pengikut umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketiga asumsi tadi, semua indikatornya ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa kita sebagai manusia, di surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, berikut penjelasan dan pembeda dengan petunjuk lainnya. Kita stressing pada penggalan ayat Al-Quran hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, bukan hudal lisyaitan, bukan pula hudal lil hayawan, tapi adalah hudal linnas. Logika Qur'annya mengatakan bahwa kalau ada manusia yang mengaku sebagai manusia tetapi tidak mempergunakan Al-Quran sebagai petunjuknya, maka patut dipertanyakan pengakuan kemanusiaannya. Atau dengan kata lain, dia tidak layak disebut sebagai manusia. Di ayat lain lebih ekstrim lagi dikatakan bahwa walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mayoritas daripada penduduk neraka jahanam adalah daripada jin dan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang diberi potensi hati, penglihatan, pendengaran, tetapi tidak difungsikan dalam memahami, mendengarkan, dan melihat ayat-ayat Allah. Baik itu ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah. Sanurihim fil afaq wa fi anfusikum afala tubsirun. Telah kubentangkan ayat-ayatku di seluruh ufuk dan pada dirimu sendiri. Tidakkah kau memperhatikannya? Betapa
hati sebagai alat vital yang sesungguhnya pada diri kita. Karena dialah yang menyerap hidayah dalam melakukan amalan termasuk amalia Ramadan. Hati sebagai sentral. Bagaimana memahami ayat-ayat Allah. Karena di balik hati ada fuad, ada mata hati. Maka zabal fuadu ma ra'ah. Hati tak pernah berbohong terhadap apa yang dilihatnya. Di balik fuad ada lubbun. Di Indonesia kan dalam bahasa Indonesia dengan lubuk. Biasa kita katakan dari lubuk hati yang paling dalam. Disinilah dielaborasi antara indera lahiriah dengan indera batiniah dalam memandang ayat-ayat Allah. Dan di balik lubun masih ada hubbun. Ada cinta. Karena dengan cinta melahirkan kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Robnya, dengan penciptanya. Itu fitrah. Baru saja dia berjumpa di tengah malam. Dia ingin lagi berjumpa di subuh hari. Duhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah kecenderungan, kesadaran fitrawi untuk selalu berjumpa dengan penciptanya. Begitu luasnya hati ini sampai digambarkan oleh Allah. Aku tidak mampu ditampung oleh langit dan bumiku, tetapi aku mampu ditampung oleh hati orang-orang yang beriman. Momentum Ramadan ini kita bisa fokus mengasah dan merawat hati kita untuk menyerap nilai-nilai kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Sebagai hidayah, sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Kalau tidak, maka kita dicap sebagai kal-an'am. Kita dicap sebagai binatang ternak oleh Allah. Kalau kita tidak memanfaatkan potensi-potensi yang diberikan kepada kita dalam memahami, melihat, dan mendengarkan ayat-ayat Allah. Terjawab sudah asumsi pertama bahwa siapa itu manusia. Dengan dua ayat tersebut, manusia adalah yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan memanfaatkan seluruh potensi indrawi dan lahiriah dan batiniahnya dalam memahami ayat-ayat Allah. Kalau tidak, balhum adall, kita lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Kita menjadi orang-orang yang lalai. Yang kedua, asumsi dan pengakuan kita sebagai orang yang beradin, orang yang beragama. Siapa itu? Lagi-lagi indikatornya pada Al-Quran. Di surah Al-Ma'idah ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani kala itu yang mengaku-ngaku sebagai orang yang beragama, lastum ala syai'in, sedikit pun kamu belum dipandang beragama,
manakala kamu belum menegakkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Standar atau tolok ukur dikatakan sebagai orang yang beragama adalah manakala dia sudah mampu menegakkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Di ayat lain dikatakan inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah al-Islam. Bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama, ajaran hidup selain Islam, di luar Islam, maka pasti dia akan tertolak, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Betapa Allah menggambarkan ahli kitab, ahli Yahud dan orang-orang Nasrani tidak pernah jujur dalam beragama. Mengaku beragama tetapi sebenarnya dia tidak beragama. Watak dan karakter Yahudi sampai sekarang kelihatan. Cuma berbohong dan berbohong. Itu yang kedua. Pengakuan sebagai orang yang beragama. Yang ketiga, kita juga mengaku sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah demikian? Surah Al-Furqan ayat 30-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Rasul menyampaikan data kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Allah langsung menjawab, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Memang demikian itu, kuciptakan bagi musuh-musuh Nabi daripada para pendosa. Boleh jadi kita mengaku sebagai orang atau pengikut Rasulullah Muhammad SAW, tapi perilaku kita mengabaikan Al-Quran, maka kita dianggap sebagai musuh Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari ketiga asumsi tadi sudah terjawab bahwa siapa itu manusia, siapa itu orang yang beragama, dan siapa itu pengikut Muhammad. Sehingga kita dapat berkesimpulan dengan satu rumus bahwa manusia sama dengan fungsi daripada Al-Quran. Artinya, harkat dan martabat kita sebagai manusia ditentukan sejauh mana kita memfungsikan Al-Quran pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita memilih Islam dengan jalan, dengan metode, dengan manhaj Al-Quran. Dan yang ketiga, mari kita senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari, mengamalkan, memperjuangkan, bahkan mempertahankan, sekaligus mendakwahkan. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.